dan pembuktian bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya masuk surga. Nih, catat nih. Mari kita lihat. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Yanto, siapkan ayatnya. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Rentiana, siapkan Yohanes pasal 14 ayat 6. Mesius, siapkan Yohanes 8 ayat 24. Julia, siapkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mesius, siapkan 1 Timotius 2 ayat yang ke-25. Daniel, siapkan Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Dan Miyake, siapkan Markus pasal 3 ayat 11. Baik, kita lihat dulu, kita dengar dulu sama-sama Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Silakan. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Pasal 9 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku, yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Baik. Saudaraku, kita akan lihat lebih jelas ya. Kesaksian dan pembuktian bahwa Yesus itu jalan satu-satunya masuk surga. Ya. Kesaksian dan pembuktian Yesus itu jalan satu-satunya. Kalau orang itu mau masuk surga. Bukan salah satu jalan. Bukan. Satu-satunya. Kesaksian ini kita dengar dari kesaksian Allah Bapa yang berkata, ya, di dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan dan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Pahami ayat yang ke-11 yang isinya. Ini adalah perkataan daripada Allah Bapa. Ayat 11 ini. Engkaulah yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suara itu kan datangnya dari surga. Siapa yang bersuara itu? Allah Bapa. Jadi artinya apa? Allah Bapa ya mengakui, merestui, memberikan otoritas, hak, tugas kepada Yesus sebagai jalan, ya, sebagai pribadi satu-satunya yang diutus oleh Allah Bapa, yang disuruh oleh Allah Bapa untuk mengampuni orang berdosa dan juga memastikan orang yang berdosa dan bertobat kepada Yesus tadi masuk surga. Siapa ini Allah Bapa? Allah Bapa adalah pencipta bumi, langit, dan segala isinya termasuk manusia. Allah Bapa adalah pencipta surga dan yang berkuasa di surga dan juga yang berotoritas menentukan jalan bagi orang yang bertobat untuk masuk surga melalui Yesus. Allah Bapa juga adalah Allah yang berotoritas mengunci orang-orang berdosa dan menghukumnya di neraka. Artinya, kalau Allah Bapa saja mengakui bahwa Yesus itu satu-satunya pribadi yang berhak untuk mengampuni dosa dan memberikan orang hidup kekal masuk surga, berarti kan nggak ada di atas Allah Bapa lagi kan? Yang lebih berkuasa, yang lebih berotoritas, nggak ada. Karena yang paling berotoritas, yang paling berkuasa itu di bumi dan di surga, Allah Bapa. Jadi, yang pertama,
Pengakuan itu datangnya dari Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah mengakui para nabi dan para rasul bisa menghapus dosa dan memberikan hidup yang kekal di surga. Enggak pernah Allah Bapa memberikan otoritas itu, memberikan tugas itu kepada para nabi dan rasul. Enggak pernah. Kecuali kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Pengakuan yang kedua. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Silakan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke. Karena Yesus tahu hanya dia satu-satunya yang diberikan hak otoritas atau otoritas oleh Allah Bapa untuk mengampuni orang yang berdosa dan mengaku dan bertobat kepada Yesus, untuk memberangkatkan orang masuk surga. Maka untuk itulah Yesus menyambutnya dengan berkata dalam Yohanes pasal 14 dengan 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa. Artinya, tidak ada satu orang pun yang bisa sampai masuk surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi pengakuan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu bukan pengakuan yang mengada-ada. Itu bukan pengakuan orang yang lagi teler, bukan. Bukan juga pengakuan yang sembrono atau yang sembarangan. Bukan. Pengakuan itu didasari oleh penugasan dan pengakuan yang telah Allah Bapa nyatakan di dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sehingga Yesus berani berkata, kalau kalian tidak bertobat dan percaya kepada aku, kalian tidak akan ada masuk surga, tetapi masuk neraka. Itu kira-kira bahasa lugas daripada Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Silahkan saudara-saudara, silahkan sebanyak mungkin sesuka hati orang di bumi ini memilih agama apapun, silahkan. Tapi ingat, jalan masuk surga hanya lewat Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang diberikan mandat dan kuasa sebagai jalan untuk bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus untuk masuk surga. Tidak ada diberikan otoritas yang sama seperti kepada Yesus itu. Allah berikan kepada para nabi dan juga para rasul. Atau kepada para pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh agama. Enggak ada. Itu hanya didapatkan oleh Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Mari kita lihat kesaksian daripada murid. Ya. Masih pengakuan Yesus. Mari kita lihat dulu. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24. Silakan. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24, Yesus makin lebih tegas dan lugas mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati ke dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, dan kamu akan mati dalam dosamu. Apa artinya? Yesus mau mengatakan secara jelas, secara lugas, secara tuntas, kalau kalian tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadaku sebagai Tuhan, bahwa aku ini adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kalian tidak akan pernah masuk surga, tapi kalian itu binasa jadi bahan bakar di neraka. Itu Yesus loh yang mengatakannya. Lagi-lagi, Yesus berani mengatakan dengan begitu lugas dan tegas akan hal seperti itu. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Karena dia diberikan hak dan otoritas untuk itu. Para nabi dan para rasul tidak diberikan otoritas yang sama seperti yang Yesus dapatkan dari Allah Bapa. Mengapa? Karena Yesus itu Allah. Allah bukan nabi, bukan rasul, dan juga bukan manusia biasa. Nah kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Silakan.
Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Perhatikan, saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Apa artinya? Orang bisa diselamatkan masuk surga itu hanya kalau orang itu bertobat dan percaya Yesus itu adalah Tuhan. Titik. Gak ada yang lain. Itu jelas. Jadi, saudara, kalau saudara menganut agama apapun silakan. Itu hak saudara. Tapi ketahuilah, kalau mau masuk surga, jalannya, kuncinya, syaratnya cuma satu. Akui dan bertobat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Titik. Itu arti dari Kisah Para Rasul 12 ayat, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bagian A. Ya. Lanjutannya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya apa? Semua penduduk, semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini atau yang ada di dunia ini, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya. Jelas sekali dikatakan di sini. Tidak ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan mereka masuk surga selain daripada aku, kata Yesus. Mengapa Yesus berani mengatakan itu? Ya karena Yesus itu kan Tuhan. Ini perlu dipahami dengan benar. Jadi jangan saudara berpikir, kalau saya menganut agama A, B, C, X, sampai Q, saya pasti masuk surga. Enggak ada itu. Orang masuk surga itu kalau bertobat dan percaya Yesus itu Tuhan. Titik. Itu. Maka kita harus bersyukur. Karena di dalam agama Protestan dan juga dalam agama Katolik dan juga dalam kitab kita jelas dan Lukas mengatakan. Apa yang dikatakan Yesus ini? Hanya lewat aku engkau dapat selamat dan masuk surga. Maka untuk itu saudara, pegang janji ini. Imani. Dan diyakini dan hidupi, maka engkau masuk surga. Maka pertanyaan lanjutannya, Pak Tony, kalau orang meninggalkan Yesus, murtad, masuk surga enggak? Ya enggak lah. Karena orang masuk surga hanya kalau dia sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Di luar itu, neraka. Itu kata Kisah Para Rasul 4:12. Maka untuk itu saudara jangan suka bermain api. Dengan berpacaran, dengan menikah, bersuami, beristri yang tidak percaya Yesus. Karena kenapa? Saudara pasti masuk neraka itu. Untuk itu jangan mudah terombang-ambing keyakinanmu dari Yesus itu kepada keyakinan yang lain hanya karena posisi, hanya karena jabatan. Karena kenapa? Saudara mungkin bisa menikmati hasil dari jabatan atau posisi yang saudara dapatkan. Tapi jangan lupa, hidupmu di dunia ini bukan unlimited. Hidupmu di dunia ini ada ruang, waktu, dan batasnya. Artinya apa? Kehidupan kita yang paling lama itu adalah setelah kematian, yaitu setelah kita tiada di dunia. Pertanyaannya, bagaimana? Siapa di mana posisi itu saudara? Waktu saudara sudah dipanggil Tuhan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan, ya saudara apalah. Maka itu yang saya lihat tidak disadari oleh banyak para pemimpin Kristen. Baik pemimpin di dalam sekuler, bahkan juga dalam pemimpin gerejawi, tidak disadari ayat itu. Mereka langsung berpikir aja, udahlah yang penting saya dapat posisi, saya dapat gaji, saya dapat fasilitas, saya dapat suami istri yang cantik dan ganteng, saya dapat banyak uang. Karena dia tidak paham ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Mari kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5.
Baca. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, perhatikan saudara. Ini pengakuan daripada Timotius sendiri. Karena Allah itu Esa. Esa itu satu ya. Jangan lupa tadi. Gak pernah Allah kita 2 atau 3, satu kok. Esa. Ya. Dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya apa? Hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan, hanya ada satu pribadi. Yaitu dikatakan tadi di sini Esa, satu ya. Yang ditentukan oleh Allah Bapa pencipta bumi dan surga. Kalau manusia itu mau masuk surga, hanya lewat Yesus. Hanya kalau bertobat dan percaya Yesus itu adalah Tuhan. Titik. Tidak ada jalan lain. Nabi Adam, Nabi Yosua, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, semua nabi-nabi dalam PL. Termasuk juga semua rasul-rasul dalam perjanjian baru. Termasuk juga pemimpin-pemimpin gereja di dunia ini. Apakah ketua sinode, apakah bishop, apakah paus, apakah pastor atau pendeta atau romo sekalipun. Apakah majelis, penatua, diaken, atau segala macamnya. Tidak bisa menjamin kita untuk masuk surga. Karena mereka itu hanya manusia biasa. Tapi yang paling bisa menjamin kita satu-satunya, yang Isa. Yang telah ditentukan oleh Allah Bapa untuk untuk kita dapat mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal. Hanya lewat Yesus. Titik. Itu yang dimaksud di dalam 1 Timotius 2 ayat yang 5. Maka untuk itu saudara, pahami ayat ini dengan benar. Supaya engkau tidak murtad, supaya engkau tidak tersesat. Karena hari-hari ini, di YouTube ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang mencoba mendegradasi, membuang otoritas dan ketuhanan Yesus. Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 33. Silakan. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Baik. Kesaksian yang ke-6, ya, yang membuktikan, yang menyaksikan bahwa Yesus itu jalan satu-satunya masuk surga. Siapa? Malaikat. Siapa di malaikat? Malaikat itu adalah pesuruh-pesuruh Tuhan, pesuruh-pesuruh Allah. Atau dalam bahasa lainnya, asistennya Allah. Mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang mampu menyelamatkan manusia masuk surga. Ya, saudara tahu, malaikat-malaikat ini juga nanti akan selalu bersama-sama dengan kita di surga. Artinya apa? Malaikat yang notabene penghuni surga juga memberikan kesaksian yang valid, kesaksian yang benar, yang real dan konkret. Sama dengan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau mau masuk surga, ya harus bertobat dan percaya bahwa itu Tuhan. Maka saudara, jangan sampai juga malaikat juga nggak mau menempatkan dirinya untuk disembah manusia supaya masuk surga. Enggak. Malaikat juga nggak mau itu. Malaikat itu cukup tahu diri dengan mengatakan, hanya dengan kalian bertobat dan percaya Yesus itu Tuhan, kalian masuk surga. Maka untuk itu jangan sampai juga saudara mempertuhankan malaikat ya. Sama seperti tadi. Para nabi dan para rasul. Ya. Pemimpin agama di dunia ini, ketua-ketua sinode sekaligus, para pastor, para pendeta. Jangan kalian jangan sampai kita mempertuhankan mereka.
Karena mereka itu adalah manusia biasa yang memang punya kelebihan, mereka punya panggilan khusus. Tetapi mereka itu tidak bisa memberikan pengampunan dosa, apalagi menjamin saudara masuk surga, kecuali hanya lewat Yesus Kristus. Saudara, tidak hanya sampai di situ. Ada lagi kesaksian yang paling mutakhir. Kenapa saya katakan kesaksian ini paling mutakhir? Karena kesaksian ini datangnya dari iblis, dari si setan. Mari kita lihat. Markus pasal 3 ayat 11. Baca. Markus pasal 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Coba saudara perhatikan. Setan aja, Mbah Lucifer saja, iblis aja, nih. Waktu mereka melihat Yesus itu, takut tuh saudara. Bukan hanya takut, tapi mereka langsung sujud dan tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Engkau anak Allah." Apa artinya saudara? Setan aja, iblis aja mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang juga sekaligus punya otoritas, punya hak untuk berikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang mengatakan, oh Yesus itu bukan Tuhan. Berarti, ya, dia sudah melebihi setan. Dia sudah melebihi iblis. Karena setan dan iblis saja mengaku bahwa Yesus itu anak Allah, yang artinya dia adalah Tuhan yang mampu memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Maka kenapa ada sebagian orang yang mencoba memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan sejarah, memutarbalikkan kebenaran dengan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, karena mereka dikuasai oleh, karena mereka itu melebihi daripada setan jahatnya, melebihi daripada iblis jahatnya. Karena iblis saja mengaku Yesus itu anak Allah. Aneh kan saudara? Harusnya pribadi yang paling jahat di muka bumi ini harusnya kan setan kan? Harusnya iblis kan? Tetapi faktanya kita lihat, rupanya masih ada lagi yang lebih jahat, yang lebih setan daripada setan itu sendiri. Siapa mereka? Yang tidak mengaku, yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, dan juga yang tidak mengakui Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya masuk surga. Menurut saya, mereka itu melebihi daripada si setan. Maka untuk itu saudara, orang Kristen harus sungguh bertobat dan percaya Yesus itu Tuhan. Karena kenapa? Setan aja tahu. Setan aja takut kok sama Yesus. Karena setan itu tahu Yesus itu Tuhan dan Allah. Saudara, setan banyak menghalang-halangi orang datang kepada Yesus. Iblis banyak menghancurkan orang yang belum bertobat. Mempermudah mereka untuk terus hidup dalam dosa. Supaya mereka masuk neraka. Tetapi hari ini, saat ini, ada pengakuan yang luar biasa dari roh jahat, ada pengakuan yang luar biasa dari si setan, yang mengatakan, Yesus itu adalah anak Allah. Maka dengan demikian, saudara, mulai hari ini, berhentilah percaya kepada setan. Berhentilah percaya kepada iblis. Dan mari saudara harus percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena roh jahat setan mengakui juga pada kesempatan ini bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saudara, kalau setan atau iblis sudah mengakui Yesus anak Allah, lalu saudara masih ngotot, tidak mau bertobat, maka hampir seperti saya katakan tadi, berarti saudara memposisikan diri saudara lebih jahat daripada si setan, lebih jahat daripada si iblis. Tapi saya kira saudara tidak mau memposisikan diri sama seperti si setan atau si iblis atau lebih jahat, pasti nggak mau kan? Maka untuk itu, yakini, percayai, dan bertobat. Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Nggak ada jalan lain. Maka saya katakan lagi, silakan. Ya, orang menciptakan agama-agama baru, silakan aja. Ya, tapi ingat, jalan masuk surga
pengampunan dosa hanya lewat Yesus. Yang menarik saudara, Yesus memberikan tawaran pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu bukan hanya kepada satu agama, bukan hanya kepada satu golongan, bukan hanya kepada satu suku bangsa, bukan hanya kepada satu bahasa, bahkan juga satu budaya, satu daerah, enggak, tapi kepada semua orang. Jadi artinya apa? Ya, Yesus terbuka mengundang, menunggu, menanti, dan menerima pertobatan. Semua orang apapun agama dan keyakinannya, asal orang itu datang dan bertobat, percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Maka bagi kita orang Kristen, Protestan atau Katolik, jangan berhenti hanya menjadi penganut agama, tapi harus sampai kepada pertobatan dan pengakuan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus engkau imani di dalam roh, jiwa, dan tubuhmu, karena itulah yang menyelamatkan. Di sorga nanti tidak ditanya, mana KTP-mu dan apa identitas agamamu. Nggak ditanya itu. KTP itu hanya identitas kita di dunia yang fana ini. Atau di dunia yang sementara ini. Tetapi KTP untuk kita masuk surga adalah sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka untuk itu saya katakan tadi, jangan cukup berpuas diri. Jangan cukup berhenti hanya sekedar menjadi penganut agama Protestan atau Katolik. Karena itu tidak menjamin saudara masuk surga. Kecuali seperti dikatakan oleh ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Saudara sungguh-sungguh bertobat dan terima Yesus dalam hati saudara secara pribadi. Itulah